Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang suka bersungut-sungut, suka ngomel, suka protes sama Tuhan, suka membenci sesamanya juga ketika apa yang dia inginkan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ya, memang kenyataan seringkali berjalan tidak seperti yang diharapkan. Tetapi orang seperti ini mulai protes kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan dan sebagainya. Dia lupa bahwa ada perlindungan Tuhan yang tidak kelihatan, yang dia nikmati dari Tuhan sehari ke sehari. Bapak Saudara, mari kita melihat contoh dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16 dan 17, di mana dikisahkan tentang Elisa dan pegawainya yang diserang oleh tentara Aram. Tentara Aram ini berkali-kali ingin menghancurkan Israel, tetapi selalu gagal karena Tuhan melindungi Israel dengan cara memberitahu Elisa tentang rencana-rencana mereka. Maka mereka mengirim pasukan tentara untuk mengepung rumah Elisa dan ingin membunuhnya. Tetapi Bapak Saudara, Elisa tenang-tenang saja di rumahnya. Yang takut siapa? Ketika tentara dalam jumlah banyak datang menyerbu, justru pegawai Elisa yang ketakutan. Dia ngomong sama Elisa, Om, kita diserbu. Tapi Elisa berkata, tenang saja, ada perlindungan Tuhan yang tidak terlihat. Kita dilindungi kok, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah mata rohaninya agar dia melihat. Maka saudara, Tuhan membuka mata pegawai Elisa sehingga ia dapat melihat, dan tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Wah, luar biasa. Nah, lalu para tentara Arab ini sampai ke rumah Elisa. Tuhan membutakan mata mereka, dan Elisa menuntun mereka sampai ke tengah-tengah Israel dan dikepung oleh tentara Israel dan tinggal dimusnahkan saja. Tetapi mereka tidak dibunuh oleh Raja Israel atas perintah Tuhan. Bahkan mereka dilepas pergi, dan akhirnya tentara Aram berhenti menyerang Israel. Bersaudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat di sini? Yaitu ada perlindungan Tuhan yang tidak kelihatan, yang sebetulnya Tuhan berikan buat kita. Cuman bentuknya kadang-kadang mungkin tidak menyenangkan. Contoh saja, kalau kita mau berjalan dari titik A ke titik B, kita berdoa agar Tuhan menyertai supaya lancar dari A sampai ke B. Ternyata Tuhan tidak mengizinkan kita jalan ke titik B. Tuhan bisa stop kita di tengah-tengah. Lalu kita menjadi marah, kita menyalahkan Tuhan. Padahal Bapak Saudara, kalau kita lewat menuju titik B, mungkin di situ ada bahaya yang sedang menanti kita. Mungkin ada pohon yang tumbang, mungkin ada kendaraan yang ugal-ugalan dan mencelakai kita. Kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi Tuhan membelokkan kita ke titik yang lain untuk kita bisa sampai kepada tujuan. Jadi Bapak Saudara, kalau keadaan tidak terjadi seperti yang kita harapkan, jangan buru-buru protes menyalahkan Tuhan. Kita harus mengerti bahwa itu juga merupakan perlindungan Tuhan yang tidak kelihatan. Logika kita berpikir benar. Kadang-kadang mungkin tidak lengkap, tetapi kita tidak bisa melihat hal-hal yang Tuhan bisa lihat. Oleh karena itu Bapak Saudara sekalian, apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, lebih baik kita bersyukur dan percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Sekali lagi dalam Yeremia 29 ayat 11 menjadi ayat bagi kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.